Shalom, selamat siang. Pada siang hari ini saya akan berprestasi yang berjudul Teologi Postmodern. Nah, pendahuluan, dunia hari ini telah termasuk era postmodern yang merambat pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya, terlebih dalam memahami kekristenan. Nah, kita masuk ke latar belakang. Teologi postmodern pertama kali muncul di Perancis sekitar tahun 1970-an. Pada awalnya postmodern lahir terhadap kritik arsitektur dan harus diakui bahwa kata postmodern itu muncul sebagai bagian modernitas dan muncul juga para filsafat. Nah, pada abad ke-19 berusaha untuk mengetahui Yesus yang sebenarnya, Yesus seperti yang diberitakan oleh sejarah, bukan seperti yang diberitakan oleh Alkitab. Tujuan penelitian ini di abad ke-19 untuk memberikan dasar yang kokoh yang tidak tergoyahkan bagi kepercayaan orang modern. Nah, beberapa pandangan dari para tokoh-tokoh ini yaitu di abad ke-17, seorang tokoh yaitu berpendapat bahwa manusia percaya karena dipilih Allah, dan Arminius berpendapat juga bahwa manusia dipilih Allah karena ia percaya. Nah, Karl Barth 1886, seorang tokoh liberal yang menekankan pada sejarah dan mengusahakan supaya pendekatan pada sejarah dan historis yang kritis. Nah, kita lihat bagaimana ciri-ciri teologi liberal. Teologi tradisional yang ditentang dengan keras sekali, kekuatannya dicari dalam penelitian kritis, belenggu dogmatik diusahakan untuk dibuang. Nah, ada dua tentang pola pemikiran di sini, yaitu tentang pola pemikiran teologi liberal dan pemikiran teologi Barth. Pola pemikiran teologi liberal memakai cara pemikiran modern supaya dapat diterima oleh orang modern. Yang kedua, rasio bernusia adalah otonomi untuk menilai Alkitab. Aspek latar belakang budaya harus didahulukan, bukan arti atau doktrinnya. Selanjutnya, tujuan mempelajari Alkitab bukan untuk mencari kebenaran wahyu Allah, melainkan pengalaman keagamaan. Nah, pemikiran teologi Barth, Allah adalah yang mutlak berbeda dari kita, the holy order. Allah tidak dapat dipahami oleh manusia dengan cara apapun juga, biarlah Allah tetap menjadi sebagai Allah dan bukan manusia. Manusia membutuhkan penyataan atau wahyu Allah, namun demikian, menurut Barth, Alkitab bukanlah firman Allah. Alkitab merupakan simbol yang melaluinya firman datang kepada manusia. Alkitab adalah firman Allah sejauh Allah berbicara melaluinya. Pemahaman tentang era postmodern. Era yang saat ini dihadapi adalah sebuah era yang disebut sebagai era postmo atau postmodern. O'Donnell 2013 mengungkapkan bahwa post berarti sesudah dan modern adalah up to date atau yang sekarang. Postmodern adalah perubahan dalam arti meninggalkan cara berpikir dan pola hidup manusia modern atau modernisme. Dengan berakhirnya modernisme, postmodern dimengerti sebagai upaya mengungkapkan segala konsekuensi dari berakhirnya modernisme. Orang yang juga memperhatikan hal pertemuan Injil dengan manusia modern yaitu Friedrich Gogarten yang dilahirkan pada tahun 1887, menjabat profesor dalam ilmu teologi sejak tahun 1931. Nah, pola pemikiran Gogarten berkisah dalam persoalan bagaimana iman Kristen dikonfrontasikan dengan realitas dunia yang telah berubah menduniawi ini. Ia berpendapat bahwa apa yang sekarang intelektual masuk akal harus dihormati. Artinya cara kita berpikir harus disesuaikan dengan realitas yang ada. Gogarten mengakui kedewasaan akal manusia dengan segala akibatnya, yaitu bahwa dunia telah menduniawi atau sekuler. Menurut Gogarten, sekularisasi yang dilahirkan oleh iman Kristiani sendiri. Sekularisasi itu sesuatu gejala post-Kristen, suatu akibat yang memang sudah sewajarnya muncul dari iman Kristiani. Gejala postmodern sebenarnya dipicu oleh adanya pertumbuhan mazhab filsafat baru yang berkembang pasca kebangkitan revolusi industri
berawal sejak istilah postmodern diperkenalkan tahun 1930-an, kemudian istilah tersebut segera populer di tahun 1960-an, terutama dalam kalangan artis muda di New York, Amerika Serikat, dengan merujuk pada gerakan seni di masa-masa modernisme yang sedang menggapai puncak kejayaannya, akan tetapi mendapat penolakan akibat institusionalisasi dalam museum dan akademi. Nah, menurut Edi Kristianto, manusia perlu bersikap positif politis dalam keterlibatannya dengan dunia dalam sejarah manusia. Maka Allah yang menjelma dalam diri Yesus Kristus tidak bersikap netral, melainkan melakukan suatu afirmatif action yang nyata dengan memihak manusia yang lemah dan berdosa agar mereka diselamatkan melalui penebusan. Era postmodern abad yang ke-20 sampai sekarang, era postmodern tidak memiliki waktu yang jelas kapan dimulainya. Namun beberapa catatan menunjukkan pada masa Nietzsche pemahaman tentang postmodernitas telah muncul. Pemikiran Nietzsche tentang manusia super menunjukkan mulai tumbuhnya postmodernisme. Postmodernisme merupakan sebuah pandangan, kerangka pemikiran atau aliran filsafat yang berkaitan dengan sikap dan cara berpikir yang muncul di abad 20 dari para pemikir dunia yang tentu saja keberadaannya sangat mempengaruhi perkembangan dan kebudayaan manusia. Nah, sebagai kesimpulannya, dari semua pembahasan di atas disimpulkan bahwa di dunia postmodern ini tidak hanya mencakup salah satu, tetapi di dunia postmodern sangat meluas dan banyak memberi pengaruh kepada orang. Semakin lama semakin muncul perkembangan yang sangat pesat bagi seluruh dunia. Hadirnya postmodern, banyak orang berfilsafat, mencari terus kebenaran, bahkan berusaha adanya perubahan terus-menerus di dunia ini. Nah, di prestasi saya ini, kalau di teologi postmodern ini adalah hukumnya itu cuma satu, yaitu dengan bersifat yang mutlak. Demikian prestasi saya ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.